Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik soal teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi video kali ini, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal privacy coins atau koin-koin yang fokus pada fitur privacy. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal cryptocurrency atau aset kripto, kita itu kan bicara soal data yang publik gitu ya, data yang bisa diakses dan bisa diverifikasi oleh siapapun gitu ya. Bahkan melacak transaksi miliknya Satoshi Nakamoto itu bisa ada di blockchain-nya Bitcoin. Nah, tetapi kan data publik ini seperti dua sisi mata pedang. Kadang-kadang bagus, karakternya bagus, artinya semuanya transparan. Tetapi di sisi lain, kita ada privacy yang dilanggar di situ. Jadi informasi, misalnya ketika ada pembayaran atas satu barang atau jasa gitu yang dijual. Meskipun kalau di Indonesia dilarang, tetapi di jurisdiksi lain mungkin diperbolehkan. Jadi ketiadaan privacy di situ itu memunculkan satu masalah. Misalnya ketika orang teridentifikasi memegang sekian Bitcoin atau sekian Ethereum gitu ya. Jadi orang itu rentan terhadap pencoleng misalnya atau orang yang mau berbuat jahat karena tahu bahwa orang ini punya banyak uang gitu ya. Jadi sebenarnya transparansi itu tidak 100% bagus. Ada hal-hal yang memang harus dijaga privasinya. Nah, itulah yang disasar oleh privacy coin gitu ya. Beberapa produk privacy coin memang menjaga agar transaksi finansial ini tetap anonim gitu ya. Jadi transaksinya sebenarnya publik, transparan, tetapi transaksi tersebut tidak bisa kelihatan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Bahkan juga tidak kelihatan berapa jumlah yang ditransaksikan seperti itu. Jadi memang ada balance atau keseimbangan antara data yang transparan, data yang disimpan di blockchain, juga data yang disimpan atau data yang anonim untuk melindungi privasi seseorang gitu ya. Jadi beberapa pihak berpendapat bahwa perlindungan terhadap anonimitas itu penting untuk kebebasan publik, kebebasan masyarakat itu ya, kebebasan sipil. Tetapi juga kontroversi gitu ya. Nanti akan kita bahas apa kontroversinya. Nah, apa itu privacy coin ya? Jadi kalau kita bicara soal privacy coin itu aset kripto atau cryptocurrency dengan fitur-fitur privacy yang di-enhance atau dikembangkan atau ditingkatkan gitu ya. Jadi umumnya fokusnya ada 3 atau ada 2 sebenarnya. Dia melindungi informasi soal pihak-pihak terkait yaitu pengirim dan penerima, juga informasi soal berapa jumlah yang ditransaksikan gitu ya. Jadi ada 2 item atau bahkan mungkin 3 item itu ya. Tetapi informasi tentang transaksinya, kemudian timestamp-nya, kemudian transaction hash-nya itu ada semua di blockchain. Nah, biasanya privacy coin itu dicapai dengan menggunakan teknik kriptografi yang advance. Contohnya Zcash-NAK, ring signature, stealth address, gitu ya. Zero knowledge proof, macam-macam. Nah, contohnya ada Monero, Zcash, dan Dash. Nah, jadi 3 koin ini ya yang populer gitu ya sebagai privacy coin. Nah, jadi mungkin awal tahun 2017, 2016, 2018 itu financial privacy jadi perhatian banyak orang gitu ya. Jadi pertama kali dulu ketika pertama kali muncul Bitcoin tahun 2008, kalau kita baca di white papernya Bitcoin, itu dia dianggap sebagai transaksi yang dalam tanda petik privacy yang ada.
Dia sangat berbeda ketimbang transaksi tradisional di mana kita harus tahu nama pengirim dan nama penerima kemudian jumlahnya gitu ya. Tetapi kalau di Bitcoin kan hanya sekedar angka-angka, sekedar alamat, tidak ada nomor PIN, tidak ada nama pemilik dari rekening gitu ya. Yang ada hanya address. Nah, tetapi di asumsi yang ada dalam Bitcoin itu ternyata terpatahkan. Kenapa? Karena ada analisis-analisis terhadap informasi yang disimpan di dalam blockchain. Jadi, beberapa pihak yang melakukan analisis ini bisa membuka sedikit informasi soal detail transaksi ini. Misalnya transaksi ini dikirim oleh siapa ke siapa. Itu bisa kelihatan dengan beberapa model analisis gitu ya. Nah, jadi kebutuhan akan financial privacy itu muncul setelah ada kasus Silk Road gitu ya. Jadi ternyata dengan Silk Road itu ternyata kelihatan bahwa pemerintah, terutama pemerintah Amerika itu melakukan pemantauan atau analisis terhadap transaksi di Bitcoin. Jadi orang ketakutan gitu ya. Nah, jadi muncullah privacy coin di tahun-tahun ini. Kemudian si privacy coin itu punya fitur censorship resistance. Jadi siapapun bisa melakukan transaksi kepada siapapun gitu ya, untuk kepentingan apapun. Nah, kita akan bahas soal Monero atau XMR, the gold standard of privacy. Jadi Monero ini sebenarnya salah satu yang paling useful, yang paling apa ya, tidak terlalu kompleks, tetapi juga berhasil mendapatkan goalnya. Jadi goalnya tercapai dengan metode yang cukup sederhana. Monero ini fully private by default. Jadi secara default, ketika Anda bertransaksi dengan Monero, itu akan mendapatkan fitur privacy gitu ya. Nah, jadi fasilitas atau teknik yang dipakai namanya ring signature dan stealth address. Jadi ring signature dan stealth address ini melindungi informasi soal para pengguna, pihak-pihak yang terkait, yaitu si pengirim dan penerima. Kemudian ada zero knowledge proof untuk melindungi berapa jumlah transaksi atau jumlah aset yang ditransaksikan. Nah, dia punya support dukungan komunitas yang cukup kuat di situ. Jadi yang research itu dibiayai oleh komunitas. Jadi hingga sekarang dia masih dikembangkan dan terus ditingkatkan fitur privasinya. Nah, kemudian ada namanya Zcash, ZEC. Dia privacy by choice. Artinya, seseorang yang menggunakan Zcash itu bisa menggunakan atau bertransaksi ZEC itu bisa dengan transaksi biasa mirip seperti Bitcoin atau dengan satu fitur namanya shielded transaction. Nah, shielded transaction inilah transaksi yang private. Nah, dia berdasarkan satu teknik namanya Zcash-NAK, Zero Knowledge Proof. Jadi Zcash-NAK ini yang pertama kali mengimplementasikan ya Zcash ini sebelum terkenal di misalnya di layer 2 gitu ya. Nah, Zcash ini dulunya memang dimulai dari orang-orang yang membangun Zcash-NAK. Jadi mereka tim dari universitas di Amerika itu membuat Zcash-NAK kemudian membuat Zcash. Nah, cuman masalahnya adalah Zcash ini tidak terlalu populer. Jadi penggunaan privasinya kecil dia karena dia opsional. Shielded transaction-nya opsional. Kemudian ada satu aset lain namanya Dash. Jadi Dash itu dulu menggunakan CoinJoin. Mungkin kalau Anda familiar dengan Bitcoin, ada beberapa metode untuk meningkatkan anonimitas. Salah satunya CoinJoin gitu ya. Nah, Dash ini menggunakan CoinJoin, fitur seperti CoinJoin. Jadi dulu mereka dipasarkan sebagai privacy coin, tetapi belakangan dia pindah atau berubah menjadi fast payment. Gitu ya. Jadi sekarang kita tidak bisa menganggap Dash sebagai privacy coin. Nah, jadi pemerintah itu kurang sreg gitu ya, kurang suka dengan si privacy coin ini. Kenapa? Karena yang pertama sulit melacak ketika ada transaksi yang illicit atau transaksi yang tidak sah, ilegal gitu ya, terkait dengan barang-barang ilegal, jasa ilegal gitu ya. Kemudian pemerintah berpikir bahwa kalau ada transaksi di dalam private coin itu sulit dilacak ketika terjadi money laundering atau pencucian uang.
Jadi, beberapa pemerintah seperti pemerintah Australia misalnya, dia memaksa para exchange yang terdaftar di negara tersebut untuk delisting, gitu ya. Jadi semua exchange yang ada di Australia itu tidak menjual atau tidak bertransaksi dalam bentuk misalnya Monero, gitu ya. Kemudian EML dan KYC itu diperketat untuk semua exchange itu. Nah, jadi delisting, ketika terjadi delisting, ramai-ramai beberapa exchange yang besar seperti Bittrex dan Kraken itu mengeluarkan privacy coin dari fasilitas mereka gitu ya. Nah, dengan demikian likuiditas pasar jadi terdampak gitu ya, karena kan tidak ada exchange, artinya orang tidak bisa membeli, tidak bisa berdagang aset tersebut. Jadi kesulitan bergerak gitu ya. Kemudian visibility dan adopsinya juga sangat terbatas karena exchange-nya ya tidak tinggal sedikit gitu ya yang mendukung. Tapi biasanya sekarang muncul di decentralized platform. Nah, jadi beberapa tahun belakangan ini memang menurun popularitasnya gitu ya. Orang lebih fokus ke smart contract, lebih fokus ke speed gitu ya, tingkat kecepatan yang tinggi, kemudian low latency ketimbang privacy coin. Jadi retailnya lemah, bahkan institusional juga lemah. Jadi permintaan retail dan permintaan institusi sangat rendah. Kemudian market cap-nya menurun seiring dengan waktu. Kemudian wallet dan exchange integration, karena exchange-nya ditekan oleh pemerintah, itu jadi ya perkembangannya sangat lambat di situ. Kemudian si privacy coins ini mengalami kesulitan pada hal compliance dan transparansi terutama ya. Tentu saja karena mereka punya fitur privacy, jadi sulit diubah gitu ya. Nah, jadi ada privacy dan regulation. Trade-off-nya seperti apa? Jadi regulator itu butuh traceability. Seandainya mereka membutuhkan satu proses pelacakan untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Jadi pemerintah itu berpikir bahwa kalau ada privacy tentu saja ada red flag gitu ya. Jadi satu produk koin itu harus pilih apakah memilih adopsi atau full privacy. Memang belakangan ini lebih milih adopsi gitu ya, supaya asetnya berkembang gitu. Nah, beberapa project memilih hybrid mode, apakah adopsi, kemudian ada fitur privasinya. Nah, jadi belakangan ini kemana mereka? Jadi kalau Monero masih ada penggunaannya ya terbatas, tapi ada marketnya masih ada gitu ya. Kalau Zcash lebih pivot ke Ethereum compatible tools gitu ya. Jadi Zcash NAC-nya masih bisa dipakai. Kalau Dash rebrand gitu ya, jadi fokus privasinya jadi turun. Kemudian koin-koin yang lain selain tiga ini ya kalau nggak hilang ya inaktif. Ya, sedih tapi ya itulah pasar. Nah, masa depan on-chain privacy jadi apa ini nanti? Jadi layer 2 itu mungkin ada beberapa yang menawarkan fitur privacy. Kemudian kalau terkait dengan zero knowledge itu lebih fokusnya ke roll up ketimbang ke privacy. Kemudian kalau misalnya ada blockchain yang menawarkan privacy, mungkin mereka harus punya fitur compliance. Ya, jadi akan ada proses di mana balance antara hak pengguna, privasi pengguna dengan regulasi itu akan jadi ada apa namanya equilibriumnya. Tapi masih kapan atau seperti apa itu perlu dipelajari lebih lanjut. Summary, jadi dulu ada masa-masa di mana privacy coin ini berjaya, tetapi tidak menjamin survival atas privacy coin tersebut. Kemudian regulasi itu sangat berdampak pada crypto aset. Contohnya yang tadi, sejarah tentang privacy coin yang tadinya sangat berjaya sekarang jadi turun. Kemudian teknologi soal privacy itu tetap berkembang, tetapi tidak banyak spotlight atau tidak banyak perhatian yang diarahkan kepada mereka. Jadi ide soal privacy coin itu masih ada, tetapi modelnya atau bentuknya itu berubah sekarang. Berevolusi sesuai dengan permintaan pasar atau tekanan pemerintah tentu saja gitu ya. Jadi itu juga jadi satu faktor yang ikut membentuk bagaimana si privacy coin ini apa namanya berkembang. Nah, sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.